Ada positif ya. Aidane. Mbak Idane. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Muhammad Isnawan. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk bisa hadir di Jom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati. Saya mewakili jamaah ucapan terima kasih banyak. Salam kenal. Semoga itu bukan yang pertama dan yang terakhir. Amin. Kemudian yang terhormat dan yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, jamaah Zomiyah Ngadem Hati yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya setiap hari Sabtu pagi berkenan untuk bisa join pertama kali dengan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, sehingga bisa bersilaturahmi, bertatap muka di acara Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Hati. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Marilah Bapak Ibu teman-teman semua, pengajian pada pagi hari ini kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Haji Muhammad Isnawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ibu dan Bapak jamaah pengajian Ngadem Hati yang berbahagia rahimakumullah. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi pandemi sekarang ini, kita masih diberikan nikmat Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi lewat Zoom meeting pagi ini. Semoga ini menjadikan amal soleh bagi kita sekalian yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita dan memberikan umur panjang dan rezeki yang cukup pada kita dalam kehidupan ini. Selawat dan salam semua tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW
pada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mohon perkenan saya mengirim screen ya. Halo? Sudah belum ya? Sampun ya. Sampun, Pak. Baik, ya. Jadi terima kasih. Bapak yang saya hormati, pagi ini saya ingin mengajak berbincang-bincang tentang al-asr atau waktu atau masa. Ini suatu yang secara luar biasa, nikmat Allah pada kita sekalian, diberikan satu kesempatan untuk bisa bersilaturahmi ini terkait dengan persoalan waktu. Waktu ini unik, sama-sama makhluk Allah sama dengan kita, tapi ini satu yang unik, yang nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana kita mengelola makhluk Allah yang selalu menempel pada kehidupan kita ini. Saking uniknya, saking pentingnya waktu, kemudian banyak orang belajar tentang waktu ini. Kita akan mulai dari pengertian tentang waktu itu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang namanya waktu adalah seluruh rangkaian ketika perbuatan atau ketika proses perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah kejadian atau keadaan. Atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Ada awal, ada akhir. Itulah waktu. Semua pasti mengandung itu. Ada awal, ada akhir. Termasuk kehidupan kita. Ada lahir, ada mati. Itu pasti. Nah, semua yang terjadi dalam kehidupan kita pasti akan menyangkut soal waktu ini. Ada awal, ada waktu. Itulah sesuatu yang berproses dalam kehidupan kita. Sejak kita lahir akan terus berlangsung dan tidak akan pernah berhenti. Nah, kemudian para ilmuwan meneliti bagaimana yang namanya waktu itu. Saking luar biasa ini, perlu diperhatikan betul-betul. Menurut ilmu fisika, waktu adalah beberapa lama suatu peristiwa berlangsung. Tadi antara awal sampai akhir tadi. Satuan waktu dengan standar 1 detik sama dengan lamanya atom cesium-133 untuk bergetar sebanyak 9,1 miliar kali. Luar biasa. Sampai segitu nilainya, 9,1 miliar kali. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 60 menit. Ini sudah kita pahami. Kita tidak pernah mencari, tapi ini sudah diteliti oleh para ilmuwan dari ilmu fisika. Seperti itulah kehidupan kita. Waktu kan terus berlangsung. Waktu 1 jam 60 menit, 1 menit 60 menit, dan akan terus berlangsung dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah berubah sampai dunia ini kiamat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itulah waktu. Yang tadi saya matur, ini barang yang unik dalam kehidupan kita. Karena punya sifat yang luar biasa. Pertama, waktu itu melekat pada kehidupan kita. Melekat pada kehidupan kita. Yang kedua, bergerak maju dan tidak akan pernah kembali. Terus maju dan tidak akan pernah mundur. Ini beda dengan kita. Bisa maju, bisa mundur. Bisa serong kanan kiri. Waktu tidak. Begitu ada, maju tidak akan pernah kembali. Yang sudah lewat, tidak akan pernah kita ulangi lagi. Kemudian yang ketiga itu cepat berlalu. Kita sering bercerita, wah andang-andang wis kepala papat yo. Wis kepala limo yo. Andang-andang wis sukeh wane yo. Ini cepat berlalu. Ya, kadang kita kaget, sudah. Saya sudah tidak sadar, sudah lama sudah tidak kerasa lagi, sudah kepala 6. Nah, ini yang ketiga, cepat berlalu. Kemudian yang keempat, ada aset. Waktu itu aset atau kekayaan yang sangat berharga menurut kita. Tapi kadang orang tidak sadar kalau ini merupakan aset yang perlu kita pelihara, kita jaga, kita tumbuhkan, itu tidak sadar. Sehingga dianggap ya biasalah, ini waktu itu biasa. Padahal ini sebenarnya aset atau kekayaan yang sangat berharga. Bapak yang saya hormati, waktu dalam hidupnya hanya ada 3. Tidak bisa berubah, hanya ada 3. Masa lalu, masa kini, dan masa depan atau yang akan datang. Hanya 3, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, saking pentingnya waktu, kemudian orang itu berpikir, bagaimana caranya menggunakan waktu ini untuk hidup agar efisien betul. Tidak terbuang-buang. Orang belajar dengan manajemen waktu. Luar biasa nih. Orang banyak mempelajari tentang waktu. Ada salah satu teori misalnya. Apa itu waktu? Waktu adalah suatu jenis keterampilan
yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ini Atkinson tahun 94. Nah, ini orang tuh berlomba-lomba bikin definisi tentang waktu apa sebenarnya agar dia bisa hidup efisien dan tidak sia-sia itu. Nah, ini Atkinson membuat satu kesimpulan yang namanya suatu jenis keterampilan. Ini keterampilan, bukan ini keterampilan. Kalau orang nggak terampil, dia akan rugi hidupnya. Ini keterampilan yang berkaitan dengan apa? Segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana. Agar apa? Agar hidup memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang namanya waktu. Orang memanage sedemikian rupa sehingga agar dia tidak rugi ketika hidup yang hanya sesaat di dunia ini. Lalu dia banyak orang bicara soal waktu tadi. Ada yang masa lalu, masa kini, masa depan. Ya, sudah tidak bisa ditolak lagi. Ada lagi yang lain. Misalnya, waktu tidak bisa diulang. Kan sudah lewat, nggak akan mundur, nggak akan maju lagi. Sudah, begitu selesai, dia akan lewat. Tidak bisa diulang lagi. Lalu yang berikutnya waktu ibarat pedang. Orang Arab bilang al-waktu kassefi. Waktu itu pedang. Dan ini adalah peluang. Yang kata orang, peluang hanya datang satu kali. Setelah itu tidak ada lagi peluang lagi. Hanya sekali datang, begitu lewat. Maka orang kemudian karena ini luar biasa tentang waktu, orang betul-betul memperhatikan tentang waktu. Orang banyak memberikan teori-teori agar orang tidak rugi dalam kehidupan terkait dengan soal waktu ini. Nah, ada 3 hal yang tidak dapat kamu pulihkan dalam hidup kita ini. Pertama, kata setelah terucap. Saya tadi sudah mengucap kata-kata banyak tadi. Itu sudah tidak bisa ditarik lagi, sudah terucap. Termasuk panjenengan sudah berkata-kata jutaan kata yang dikeluarkan itu tidak bisa ditarik lagi. Sudah, itu sudah lewat. Yang kedua, kesempatan. Ya, setelah lewat ya sudah, nggak bisa lagi datang, hanya sekali. Nah, kemudian yang waktu yang hilang tadi, kita tidak akan bisa lagi mencari waktu untuk kembali. Nah, ini soal waktu. Nah, kemudian tadi saya matur, karena saking banyaknya orang berbicara soal waktu, orang membuat teori, maka banyak buku muncul tentang waktu ini. Misalnya, manajemen waktu para ulama, tulis ya, manajemen waktu Islami, waktumu adalah hidupmu, waktumu dihabiskan untuk apa, manajemen waktu dalam Islam, banyak sekali buku-buku yang terbit untuk apa? Untuk mengguidance kita, membimbing kita agar kita apa? Ketika menggunakan waktu tidak sia-sia. Kan ini waktunya sangat cepat. Begitu tiba-tiba sudah umur sekian, sudah sekian, ngagek ini saya wis ngene, kita ngagek ini saya wis ngene dan sebagainya. Nah, ini orang berpikir tentang waktu dengan memberikan satu teori yang macam-macam, termasuk manajemen waktu saya kira sangat populer dalam kehidupan kita. Ya, kadang kita tidak pernah baca buku sekalipun, kita sudah memanage waktu karena kebiasaan kita. Tanpa harus diajak pun kita harus memanage waktu. Bagaimana kita harus bangun pagi, setelah bangun kemudian apa, itu tanpa teori sekalipun karena kebiasaan menjadi sesuatu yang melekat dalam diri kita seperti itulah. Nah, Bapak Ibu hormati, kemudian mari bersama-sama kita memperhatikan bagaimana Allah membimbing kita tentang waktu ini. Dalam Al-Quran ada salah satu surat yang bagian dari surat terpendek dalam Al-Quran. Yang ini hanya 3 ayat. Yang ini surat Al-Asr, surat ke-103 dari Al-Quran kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah di ayat yang pertama, wal 'asri, demi waktu, demi masa. Ini Allah bersumpah dengan makhluknya sendiri agar kita perhatikan betul, wal 'asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapapun dia. Presiden, menteri, gubernur, punya jabatan atau tidak, Pak Rektor atau Pak Dekan atau apapun pekerjaannya, dia termasuk innal insana lafi khusr. Sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah sangat sayang kepada kita, memberikan petunjuk luar biasa kepada kita. Sing ora rugi terus apa? Nek kabeh wong urip rugi, sing ora rugi terus apa? Allah menjelaskan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat.
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Siapa yang tidak rugi? Dialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka saling menasihati, saling mengingatkan dengan kebenaran dan kesabaran. Inilah orang-orang yang beruntung yang dia diciptakan hidup di muka bumi ini. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan selalu saling menasihati di antara mereka. Iman kita sadar, tahu. Amal soleh tahu. Tapi yang namanya menasihati itu kadang kita tidak berani. Kita lu habis meneng lah, bangannya aku keliru, aku rasa ngomong. Itu bukan ciri orang yang beruntung. Ketika ada sesuatu yang tidak baik, ya kita memberitahu orang yang tidak baik tadi. Ini bagian dari apa? Dari tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ibu dan Bapak yang saya hormati, itulah yang namanya waktu yang telah dibimbing Allah pada kita sekalian. Wal asri, demi waktu Allah bersumpah. Nanti banyak yang lain, ada wal fajri, ada wal laili, ada wasamsi, dan tapi ini secara khusus Allah memberikan satu penekangan wal asri, demi waktu, agar kamu perhatikan betul-betul. Agar kamu tidak menjadi orang yang merugi ketika hidup di muka bumi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita kaji selanjutnya. Bagaimana Allah memberikan ilmu kepada kita sekalian tentang waktu ini. Kita mengenal di dunia ada imam-imam besar dalam kehidupan kita. Ada yang namanya Imam Syafi'i. Satu di dalam 4 imam itu. Dia menyatakan seandainya manusia merenungi kandungan makna di dalam surat Al-Asr. Ya, seandainya manusia merenungi kandungan makna di dalam surat Al-Asr, maka hal itu sudah cukup bagi mereka. Allah memberitahukan hikmah di dalamnya, yaitu bahwa seluruh manusia berada dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta menasihati dalam perkara kebaikan dan kesabaran. Apa kata Imam Syafi'i dari kalimat ini? Beliau menyatakan, andai kata Allah tidak menurunkan Al-Quran sebanyak 30 juz, yang ada 114 surat itu, Allah cukup mengganti dengan 1 surat Al-Asr cukup. 1 surat Al-Asr cukup untuk menjadi apa? Pedoman hidup manusia. Ini apa? Saking luar biasanya hikmah dari surat Al-Asr. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu. Nek Gusti Allah ngejoki Quran 30 juz, ting sing tok waca bendina wande wanjus kuwi cukup diganti Al-Asr 3 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu Imam Syafi'i. Kiai Jamal Dahlan punya cara beda lagi. Beliau punya buku, beliau mengajarkan apa? Ilmu pada muridnya dan tidak pernah nulis buku. Yang nulis buku itu Kiai Hajid, salah satu muridnya yang paling muda, menulis dalam salah satu bukunya yang diberi judul 17 kelompok ayat Al-Quran, ajaran Kiai Dahlan. Ada di dalam kelompok itu yang diajarkan Kiai Dahlan pada murid-muridnya, yakni surat Al-Asr ini. Apa istimewanya? Kiai Dahlan mengajarkan surat ini kepada muridnya itu berbulan-bulan. Ketemu Al-Asr, ketemu lagi Al-Asr. Jadi kalau kita nyuwun sewu ya, mempelajari tafsir Al-Asr cukup dari pengajian ngadungan sekali ketemu cukup, wes sepisan cukup 30 menit atau tahun menit, tapi enggak. Kiai Dahlan mengajar berbulan-bulan. Ketika ketemu dalam pengajian rutin Al-Asr, ketemu lagi Al-Asr sampai berbulan-bulan. Sehingga nyun saya pernah diceritani sama simbah putri saya. Dia pernah jadi muridnya Kiai Dahlan. Dia menyatakan ngantek istandani yo zaman Kiai Dahlan mulang Al-Asr kuwi hasilnya apa? Kabeh murid-muridnya itu apa? Nek ngaji rawani teko telat. Nek ngaji rawani teko telat. Nek telat luwih apik ora teko. Ini saking apa? Saking disiplinnya dia menjaga waktu tadi. Ini luar biasa efeknya dari kajian tentang surat Al-Asr. Nah, Ibu saya hormati, yang lain lagi saya matur dalam pepatah Arab mengatakan al-waktu kasayfi. Waktu itu pedang. Pedang yang mau kita pakai untuk beli wedhus nanti, beli sapi itu pedang. Landep gitu. Ya, waktu ibarat pedang.
Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebas kamu. Jadi kalau kita tidak pakai pedang untuk menebas sesuatu, kita akan ditebas oleh pedang itu sendiri. Dan jiwamu, jika tidak kau sibukkan di dalam kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Wow, luar biasa toh. Nek kowe ra nyibuke dengan barang yang hak, kemudian disibukkan dengan kebatilan. Ini soal waktu. Kita harus hati-hati betul, menjaga betul soal waktu. Lalu orang mengatakan waktu itu tiada terbatas. Waktu terbatas, ya, waktu terbatas. Maka jangan disia-siakan. Justru memanfaatkan waktu yang ada untuk pembangunan kehidupan di akhiratmu. Jadi ini persoalan kehidupan bukan semata-mata soal waktu di dunia. Ketika Allah menyatakan wal asri tadi, itu kehidupannya dimensi dua, dunia dan akhirat. Karena di dunia jelas, kita sering mendengar tadi, al waktu kasayf, waktu adalah uang, ya. Time is money bahasa Inggrisnya gitu. Ini luar biasa, kan apa? Saking pentingnya waktu. Nah, Ibu yang saya hormati, soal waktu menjadi satu perhatian yang saya kira perlu kita jaga betul-betul. Jangan sampai kita terlena dalam hidup sehingga kita melalaikan soal waktu ini. Mari kita kaji bareng-bareng kembali tentang waktu itu sendiri. Nah, kita kembali. Saya akan mengambil contoh tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan terkait dengan persoalan waktu tadi. Saya akan mencoba memberikan satu contoh yang terkait dengan amalan-amalan yang mahdhah saja. Ada sholat, ada puasa, dan sebagainya. Jangan bicara soal sholat misalnya. Sama saya hormati, ketika kita rugi dalam hidup, itu ternyata bukan hanya karena kita berbuat dosa atau berbuat maksiat, bukan. Tetapi ternyata apa? Amalan-amalan soleh kita itu bisa menjadikan kita merugi. Kalau tidak kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, inilah soal waktu tadi. Pertama, Rasul berpesan, nikmatani maghbunun fihi makasiru minanas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat Allah yang banyak dilalaikan manusia sehingga dia menjadi orang yang merugi. Apa itu? Yang pertama as-sihhat. Sehat, yang kedua wal faragh. Waktu luang. Ini dua nikmat yang melekat dalam hidup kita. Sehat dan waktu luang. Nikmatani maghbunun fi makasiru minanas as-sihhatu wal faragh. Yang kedua, ada larangan tentang waktu ini. Jangan mencela waktu. Ini larangan dalam Islam. Tidak boleh mencela waktu. Waduh, sial dino iki arep mangkat udan. Wis kenteng-kenteng bulane montore mogok. Misalnya, ini soal waktu. Kita dilarang untuk mencela soal waktu. Maka mari bersama-sama kita coba mengkaji kehidupan kita. Yang dari Sematur, yang kita awali dari apa? Kajian-kajian tentang amal ibadah mahdhah kita sehari-hari. Yang ibadah wajib tidak perlu kita persoalkan. Itu sudah menjadi kewajiban. Yang wajib kita tunaikan. Nah, teman-teman saya hormati, yang pertama terkait dengan sholat kita ini, Allah menyatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Surat An-Nisa ayat 45. Ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban bagi orang yang beriman. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Yang telah ditetapkan waktunya. Sudah ditetapkan waktunya, tidak boleh dirubah-rubah. Subuh ya jam segitu, duhur ya jam segitu, ngasar ya jam segitu, dan sebagainya. Termasuk maghrib dan isya. Inilah yang namanya sholat. Tidak bisa dirubah-rubah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, teman saya hormati, mari kita bersama-sama perhatikan betul kehidupan kita itu seperti apa. Apakah kita betul orang yang memperhatikan waktu, orang-orang yang betul-betul menggunakan waktu dengan baik, atau kita menyia-nyiakan waktu? Seperti yang katakan Rasulullah, nikmatani maghbunun fi makasiru minanas. As-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat Allah yang sering dilalaikan manusia, yang menjadikan dia rugi. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Nah, mari bersama-sama kita coba lihat. Pertama, keutamaan sholat isya dan subuh berjamaah. Mungkin tadi sudah kita kerjakan. Kalau tidak, kita termasuk golongan yang ini. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam sepanjang separuh malam.
Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Bayangkan. Dengan 2 sholat berjamaah, subuh dan isya. Kita dicatat seperti sholat apa? 1,5 malam. Bayangkan, kita tuh kadang sholat malam aja sudah aras-arasan ya. Setengah jam itu tangi jam terus. Waduh, jam terus tangi, sholat wudu-wudu, adem, dan sebagainya. Karena aras-arasan. Nah, sementara apa? Dengan sholat berjamaah subuh dan isya, Allah mencatat kita seperti sholat 1,5 malam. Luar biasa. Ini apa? Ini fadilah. Keutamaan dari apa? Mengutamakan sholat berjamaah di waktu subuh dan isya. Yang tidak ngerjakan gimana? Lewat sudah. Ini dino Jumat aku rasa sholat sisa arus subuh harus jamaah, ya sudah lewat. Karena nggak akan terulang lagi. Nggak akan terulang lagi. Kemudian yang kedua, tentang tata cara sholat kita ini. Kita biasa sendiri atau jamaah kita sholat fardu? Ada sholat Nabi mengatakan, sholatul jamaah afdhulu min sholatil fati bisab'in wa isrin darajat. Sholat kita kalau sendirian, pahala kita hanya 1/27. Ya, kalau sendirian, pahalanya 1/27. Nah, kalau kita mau ngerjain ya monggo saja. Itu pasti termasuk innal insana lafi khusr. Pasti rugi. Pasti rugi, tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena yang menguntungkan itu kalau sholat harus berjamaah. Ganjarannya ping 17. Nabi mengatakan as-sholatul jamaah afdhulu min sholatil fati bisab'in wa isrin. 27 hari lipat. Apa ora seneng nek kowe diping 17. Biasanya ming siji terus dadi 17. Ya kadang kita meremehkan tadi, meremehke. Allah ming 26 kok selisih ora apa-apa. Rp100 isi susuk 74. Rp50 susuk isian duite Rp24. Nah, kita tuh tidak sadar Allah memberikan pahala pada kita itu seperti apa. Ojo-ojo nyun sewu ya. Sing jenenge siji karo 17 mau dipingke sak yuta. Nek dhewe sak yuta, nek jamaah 17 yuta. Ya kan? Nah, terus rugi kita berapa nek ninggalke sholat jamaah? Hitung sendiri. Ninggal jamaah subuh, ninggal jamaah zuhur, ninggal jamaah asar, ninggal jamaah maghrib dan sebagainya. Hitung sendiri waktu kita. Selama hidup kita sudah berapa kali kita sholat, berapa kali kita rugi dari sholat fardu kita. Lalu Nabi mengatakan yang sunah-sunah saja luar biasa. Nabi ngendika, rok'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Rok'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar qobliyah subuh lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Bayangkan, sholat sunat itu ganjaran dunia saisine rano bandingan apa meneh sholat wajib. Luar biasa. Ini sunatnya saja sudah apa? Dunia saisine rano bandingane karo sholat sunat fajar qobliyah subuh. Apa meneh subuh jamaah kaya ngopo ganjarane. Masya Allah. Nah, inilah tadi saya matur. Mari kita introspeksi. Wal tandur nafsumma qaddamat lighad. Perhatikan masa lalu kita untuk masa depan kita. Ojo-ojo selama ini kita rugi banyak dari sholat yang kita kerjakan. Bukan dari perbuatan dosa. Bukan dari maksiat kita. Tapi dari amaliyah sehari-hari kita. Kadang kita tuh merugi. Karena apa? Tidak paham soal wal asri innal insana lafi khusr. Nah, berikutnya ini yang terkait dengan sholat sunatnya. Rasulullah ngendika, seorang hamba manusia yang melakukan sholat sunat yang bukan wajib ya, sholat sunat rawatib. Karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam setiap harinya, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di istana di surga. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Luar biasa toh? Begitu ada hadis diberikan, langsung menyatakan, wiwit dina iki aku rarep ninggal sholat sunat rawatib sedino 12 rakaat. Kenapa? Akan dibangunkan satu rumah di surga dengan sholat itu. Menurut At-Tirmidzi,
Yang 12 itu apa? Di sisi kanan atas ada disebutkan. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua 4 rakaat sebelum duhur dua-dua. Yang ketiga 2 rakaat setelah subuh duhur. Yang ketiga 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Itu dikerjakan Ummu Habibah sejak mendengar hadis sampai dia mati. Tidak pernah ditinggalkan. Nah, monggo kepada kita seperti apa? Ini tidak mudah. Sholat malam itu hanya 11 rakaat. Tapi duhur kita, rawatib kita, itu kadang sampai 12 rakaat. Yang itu yang dibangunkan rumah di surga. Bahkan kalau duhur itu luar biasa. Rawatibnya 4 rakaat, qobliyahnya. Duhurnya 4 rakaat juga. Terus tambah ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi duhur apa? 10 rakaat. Ditambah kalau di masjid tahiyatul masjid di 12 rakaat. Baru duhur saja wis 12 rakaat. Tapi siapa di antara kita yang membiasakan duhur salatnya nganti 12 rakaat. Sunate 6 rakaat, sunate rawatib 6 rakaat, wajib 4 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat. Inilah amalan sunnah yang tadi saya matur. Kalau kita dengan kesehatan dan waktu luang oleh Allah, kita lupa. Wah, sibuknya luar biasa, tiba-tiba waktu wis ora sempat salat rawatib. Kenapa? Duhure wis jam 2, ngasare wis jam 4:30, maghrib 6:30. Kapan mau rawatib? Tidak mungkin. Ya kan? Sudah kesusu yang lain. Ini yang pertama. Terkait dengan apa? Terkait dengan salat sunat rawatib yang menyertai salat fardu kita. Sapa wonge sing salat rawatib sedina sewengi 12 rakaat bakal digaweke omah ning swarga. Siapa tidak suka? Ini tidak pakai duit. Ini hanya apa? Menggunakan waktu, manajemen waktu. Tidak pakai duit, yang penting menggunakan waktu. Lalu apa? Sholat duha yang menakjubkan. Apa itu? Nabi ngendika, setiap hari seluruh ruas-ruas tulang kita itu wajib bersedekah. Yang jumlahnya dalam tubuh 360 ruas tulang kita itu. Tiap hari masing-masing ruas itu wajib bersedekah. Nabi ngendika, setiap tasbih itu sedekah. Tahmid sedekah. Takbir sedekah. Tahlil sedekah. Amar ma'ruf sedekah. Nahi mungkar sedekah. Nabi masih memberikan kenikmatan murah luar biasa. Nek kowe ra sempat nglakoni kabeh kuwi, cukup diganti salat duha 2 rakaat. Luar biasa betul. Wah, murahnya bukan main kita. Tiap hari wajib sedekah ruas-ruas tulang kita itu. Jumlahnya 360. Di jari kita juga banyak ini, tangan kita ini, ubah-ubah ini kan ada ruas tulang. Itu wajib bersedekah tiap hari. Nek ra sempat ora iso nglakoni kuwi, cukup diganti dengan apa? Salat duha 2 rakaat. Ini luar biasa. Nah, termasuk salat malam. Ya kan? Agar kita salat malam itu apa? Untuk apa? Untuk menjadi tambahan ibadah buat kita sekalian. Maka ini bagian dari tadi yang sunat-sunat. Kalau wajib jelas wajib kita tidak boleh kita tolak. Ini yang sunat yang kadang nyun sewu ya. Kalau sunat itu mungkin kajian kita selama ini diulangin SD. Apa tuh amalan sunat kuwi? Sunat itu amalan sing nek dilakoni untuk ganjaran, nek ditinggal ora popo. Ya. Nek dilakoni untuk ganjaran, ditinggal ora popo. Apa benar begitu? Ternyata tidak. Amalan yang dikerjakan berpahala, nek ditinggal rugi. Innal insana lafi khusr. Baik, kira-kira itu ada. Nanti waktunya cukup untuk yang lain. Oke? Termasuk yang puasa, sunnah. Ya, misalnya ada. Nabi ngendika, sapa wonge sing bar salat bar poso Ramadan diikuti dengan salat dengan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Rasulullah? Maka itu laksana berpuasa setahun penuh. Bayangan Bu, meng poso 6 dino dianggap kaya poso sepanjang tahun. Waktunya kapan? Rampung poso Ramadan. Selisih 1 hari, berikutnya silakan. Karena tanggal 1 Syawal haram puasa, berikutnya. Waktu itu waktunya sebulan penuh, silakan memilih waktu. Cukup 6 hari, nek wis tok lakoni kowe kaya poso sepanjang tahun. Bayangan. Anda sudah puasa Syawal saya mungan-mangan.
pesta-pesta itu bendino dianggap poso. Dikai ganjaran kaya wong poso. Sing ora nglakoni piye? Ha ternyata iki rugi orang nglakoni. Ya sudah udah lewat. Ra iso ditututi meneh. Ming karek nunggu tahun ngarep nek isih menangi. Ini soal puasa 6 hari bulan namanya puasa Syawal. Begitu juga dengan puasa Ayamul Bait. Ayamul Bait 3 hari di bulan Sya'ban, di bulan apa? Hijriah. 13, 14, 15. Kata Rasulullah apa? Puasa sama dengan seperti puasa sepanjang tahun. Orang biasakan seperti ini terus ganjarnya sepiro deh. Luar biasa loh. Ini persoalan waktu yang udah lewat nggak bisa terulang lagi. Termasuk 2 puasa utama kita yang tahunan itu ya. Yang pertama puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi ngendika akan mengampuni dosa-dosa kita 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang kedua puasa Asyura. Apa itu? Puasa di tanggal di hari Asyura. Ya kan? Ini 10 Dzulhijjah. Kita akan kita lakukan nanti, ya kan? Di bulan ini akan ada puasa yang luar biasa di hari Asyura. Ini luar biasa. Nabi ngendika apa? Puasa Asyura itu akan menghapus dosa setahun yang lalu. Maka ini bagian dari nikmat Allah pada kita ketika kita memanage waktu dengan baik. Itu apa? Untuk ibadah kita. Bekal kita tidak hanya di dunia, termasuk bekal di akhir. Kalau soal puasa itu sehat itu sudah, itu nggak usah dikaji. Sumutasi puasa itu menyehatkan, iya. Sudah kita tahu puasa itu menyehatkan itu ya. Maka orang yang biasa puasa itu jarang sakit. Ya, karena dia makannya dijaga betul. Oke, ini terkait dengan apa? Sunat-sunat yang berkaitan dengan soal puasa. Nah, lalu yang lain lagi. Nabi ngendika, tidak akan bergeser kakimu ketika di hari akhir nanti. Hingga kamu dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Tentang umurmu, kemana dihabiskan. Ini soal waktu. Tentang ilmumu, bagaimana dia mengamalkannya. Tentang hartamu, bagaimana dia memperoleh dan mengamalkannya. Dan tentang tubuhmu, kamu gunakan untuk apa? Gue dulan, gue piknik, gitu, gue mancing, gue sholat piye, gue ibadah piye, akan ditanyakan. Itu kan dengan soal, semua berkait dengan soal waktu kehidupan kita ini. Nah, yang kemudian berikutnya 5 perkara. Perhatikan 5 waktu sebelum datang waktu yang lain. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Anak-anak wis tua, wis umur 61, wis duwe putu, ya, tiba-tiba terasanya cepat sekali. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini saya menghayati betul. Karena 30 tahun lebih saya kerja di rumah sakit. Bendino kumpul karo wong loro. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nek wis loro wis ora iso apa-apa, wis ming karek ngenteni wae. Iki ameno loro, mari apa maliane. Mari apa maliane. Sudah. Wis ora iso apa-apa hari-hari ini. Ketika musim Covid di Yogyakarta di Indonesia ini, di Jogja ditambah 1 peristiwa apa? Krisis oksigen. Masya Allah. Kita dengar 4 hari yang lalu di Sarjito, dalam sehari ada 63 pasien meninggal dunia. Separuh diantaranya apa? Kekurangan oksigen. Ini nikmat Allah, oksigen luar biasa. Ngundal ambegan, sosak karpe dewe, dodok ya nyedot, melaku ya nyedot, melayu ya nyedot. Ketika sehat nikmat, yang pas sakit loro. Masya Allah. Nyedot we kangelan. Nek ra dibantu konjobo ora iso mlebu. Ini bagian dari nikmat Allah tadi. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Berikutnya apa? Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Pergunakan masa kaya belum datang masa kefakiranmu. Nah, mari kita perhatikan betul-betul ini. Ketika kita kaya, seperti apa kita ini? Maaf ini, nyun sewu ya. Ini terkait dengan soalan kalau kita punya kekayaan ya, kita punya anak ya. Saya itu mikir teman, di kita itu kalau kaya, harus ngelakoni nyempurnake agama aja susahnya bukan main. Apa? Melaksanakan ibadah haji. Duit, ya kan? Harus pengen mangkat haji, ora iso cepet. Daftar saiki le mangkat 20 tahun meneh. Daftar saiki le mangkat 20 tahun meneh. Bayangkan. Nek saiki umur 20 daftarke, sok le mangkat umur 80. Masya Allah. Maka apa? Ketika kita kaya, jadi saya punya pikiran sekarang, anak-anak kita perlu kita pikirkan. Ketika kita sudah tua seperti ini, kita punya
tabungan itu ya. Kita perlu mikir anak kita. Oh, anakku wis do omah-omah agek tas nyambut gawe anyaran rung iso nyelengi. Padahal umur 30. Nek arep mangkat kaji nyelengi wiwit saiki sok le mangkat umur 50. Sok le umur 55. Saya itu punya pikiran, apa enggak sebaiknya kita yang punya duit, bapak punya duit itu nyili anake. Le, no, nyo tak sili. Duit 20 yuta, dinggo apa? Dinggo daftar ke haji. Tak sili lho ya, tak sili. So, nek kowe sugih, kowe ngijoli. Ning wis daftar dulu. Daripada ngenteni anak kita, age umur 40 agek dedet iso nyelengi gua haji. Nanti mangkatnya umur 70. Ya wong tua ngalahi nyelengi dinggo anake. Daftar ke haji, so nek dite wis ana dijoli. Dene ra ana ya wis. Karang ra ana. Ning nek ana anak kon ngijoli ben duwe semangat ngijoli dite bapakne dienggo munggah gaji. Ini masa kaya sebelum datang masa kefakiran. Masa luang belum datang masa sibuk tadi. Jadi ini terkait dengan tadi. Ketika Nabi ngendika nikmatani magbunun fi makasir minanas asihatu wal faragh. Dua nikmat yang kadang dilalaikan manusia itu apa? Sehat dan waktu luang. Yang terakhir, perhatikan hidupmu sebelum datang masa matimu. Ya, mati sudah tutup, tamat, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ini persoalan waktu. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan besar mati. Ini segera tambahan saja bahwa waktu kita sangat cepat gitu ya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, waktu di dunia yang 1000 tahun itu di akhiratnya 1 tahun. Sehari di apa? 1000 tahun di akhirat itu sama dengan terbalik ya. 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat, bayangkan. Ya kalau kita umurnya 65 tahun, 62,5 tahun sekarang, di hitungan Allah mingkar tengah jam. Anda umur berapa sekarang? 62 tahun. Maaf ya, saya 62 tahun. Ntar lagi. Win di mata Allah mingkar tengah jam. Saknyuk. Padahal nontonnya tidak loro tahun nganti tekan wane metu. Win di mata Allah hanya 1,5 jam. Inilah yang kita perhatikan betul waktu agar tidak kita sia-siakan. Nah, saya kira itulah Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita sekalian. Mari bersama-sama kita perhatikan betul tentang waktu agar kita tidak lalai dengan waktu yang diberikan oleh pada kita dalam kehidupan kita ini. Hanya ada 3. Hari ini, hari esok, dan hari kemarin. Yang namanya waktu saat ini hanya sedikit, sebentar sekali, hanya 1 detik. Saat ini hanya bar itu terus sudah menjadi masa lalu. Maka mari berhati-hati dengan waktu ini. Saya kira begitu, Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kajian kita sekalian. Semoga menjadi pendorong untuk kita sekalian. Agar kita lebih semangat lagi untuk apa? Memanage waktu. Agar kita betul-betul berhati-hati dengan waktu ini. Saya kira begitu, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin saja dilanjutkan dengan tanya jawab. Matur nuwun, akhirul kalam, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak ada suaranya, Pak? Om Dudi suaranya nggak ada. Nggak ada suaranya, Pak. Halo, betul? Ya, iya. Oh iya, oke. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Jazakumullah, Ustaz. Tema hari ini benar-benar pas saatnya. Jadi di saat seperti ini memang kita harus banyak introspeksi. Alhamdulillah. Masuk banget Ustaz, matur nuwun. Untuk selanjutnya monggo kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya monggo dipersilakan. Pilih banget. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kalau belum ada, saya dulu yang bertanya boleh. Monggo. Tadi kan di flyer disebutkan kalau sholat duha itu seperti itu. Tapi saya kemarin sempat baca atau mendengarkan ceramahnya siapa saya lupa.
sholat duha kira kudu bendino. Karena apa? Takutnya nek sholat duha itu kita lakukan tiap hari, mungkin enggak apa ya? Kayak wajib. Ya, image-nya itu koyok wajib. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Betul. Saya juga kadang gitu, Pak. Nek sing sunat-sunat bendino ditlateni ora nganggo kelewat, nek koyo wajib. Maka kadang-kadang nyun sewu kalau saya tak sengaja dino iki aku ora salat duha. Wis ndak darani wajib gitu aja. Karena kalau bendino nek koyo salat duhur, koyo salat asar, duhane petang rakaat itu kan seperti itu. Saya kira ya disengaja aja, enggak apa-apa. Sengaja dino iki aku ora salat. Umpamanya kalau mancing aku rasa sholat dulu. Gitu loh. Ini memang kita sengaja kan tadi menghilangkan kesan enggak kayak wajib. Kalau yang wajib enggak boleh ditinggalkan kan. Jadi kalau ini sunat boleh ditinggal. Terus tinggal bal-balan, mau tinggal mancing, mau tinggal badminton. Sekarang tapi ya sekali-sekali orang terus ninggal lupa tinimbang nglakoni itu. Ya begitu, Pak. Matur nuwun. Monggo. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Jangan-jangan sudah dilakukan semua ya, saya keliru mungkin ya. Wis dilakoni kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Om, sebut nama nggih. Nyambung ini Ustaz. Aku tadi yang sunat wajib dilakukan tanpa putus. Bagaimana dengan Al-Fatih ketika memimpin penaklukan Konstantinopel? Pertanyaannya kan siapa yang dari akhir balik sampai hari ini tidak lepas amanah sama di masjid. Kemudian Pak putus-putus ya, Pak. Lupuk-lupuk, Om. Putus-putus. halo. Bapak putus Pak. Monggo, silakan. Diulang. Nyambung pertanyaannya dengan Mas Didi tadi. Kemudian yang berkaitan dengan tidak kontinunya pelaksanaan sholat sunnah, baik duha maupun tahajud, ya mungkin ya disengaja itu dengan bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel menanyakan kepada seluruh bala tentaranya siapa yang tidak putus sholat di masjid dari akhir balik hingga saat ini, sampai pertanyaan di mana siapa yang tidak pernah putus tahajud dari akhir balik sampai saat ini. Dan ternyata Al-Fatih sendirilah orangnya, sehingga dia layak memimpin. Bagaimana seperti itu, Tat, ya? Mohon pencerahannya, Tat. Matur nuwun. Saya kira ya, ini kan soal pemahaman aja ya. Jadi ketika kita melakukan amal yang sunat, diyakini niatnya penting sunat. Tak lakoni terus ya ora apa-apa, ning tetep aku yakini sunat. Yang penting kan niat, innamal a'malu biniat. Tadi saya matur tadi, dia saya beri contoh tadi memang ben ora kaya wajib kadang perlu ditinggal ya ndak apa-apa, itu dalam rangka tadi menjaga ben orang nanti terus kaya itu wajib kudu tak lakoni ora aku dosa. Nah ora aku itu kan jadi berat. Maka kalau ya sunat memang boleh ditinggal. Ini dalam rangka tadi menjaga. Ning nek arep jogo orang nganggo pedhot ya ndak apa-apa. Jadi saya matur seperti apa sahabat Nabi dan istri Nabi tadi ketika mendengar cerita soal sholat sunat rawatib yang 12 sholat diberikan pahala rumah di surga, tadi dia menyatakan wiwit dina iki aku ora arep medhot sholat 12 rakaat sedina sewengi. Nah itu kan itu bagian, dan Nabi diam saja tidak memarahi. Orang itu kowe kudu ono sing ditinggal, tidak boleh saja. Tapi tadi keyakinan tetap ini sunat. Ini bukan wajib. Artinya apa? Artinya nyon sewu. Nek kowe mempeng le sunat, kuwi wajibe kudu luwih mempeng. Ya, nek kowe sunate mempeng, wajibe luwih mempeng. Ana wong sregep salat duha. Ning subuhe 6:30 terus. Itu kira-kira tidak konsisten ya. Nek wong wis duha ki yo subuhe ya subuh. Ini contoh saja, banyak orang itu mau mempeng salat bengi ning subuhe 6:30. Rasa salat bengi nek ngono itu turu wae. Ning subuhe ora telat. Jamaah yang masjid ya, itu lebih baik daripada apa? Sholat wengi karena ini keutamaan terus subuh telat. Atau tadi sholat duha buat rolas rekaan nanti diure telat. Itu kan tidak boleh. Nah ini contoh aja, saya kira ya tadi saya matur yang jelas semua itu dari Rasulullah. Kita sudah punya ilmu bicarane iso ngecake dalam kehidupan kita. Yang wajib jelas. Sing sunat arep dilakoni terus ya ndak apa-apa.
Boleh-boleh saja. Tapi tadi keyakinan itu harus itu sunat. Nek kowe sunate apik, kudune wajib luwih apik tinimbang sunate. Saya kira begitu Bapak, nggih. Terus dong. Ini ada pertanyaan dari Om Nuki. Balikpapan. Pak Kaji Nuki. Kang Dudi mau tanya, jika sholat duhur terlambat di masjid, lalu tidak sempat sholat sunat qobliyah, lalu setelah sholat duhur dilanjut sholat sunat ba'diyah. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya monggo, enggak apa-apa kan ada sunahnya, ba'diyah ada sunahnya. Yang qobliyah sudah lewat loh Pak. Karena telat gitu namanya gitu. Qobliyah yang ngakoni yang ba'diyah enggak boleh. Ya sudah lewat waktunya. Tinggal berikutnya ba'diyah saja sunatnya. Nyun sewu ini satu-satunya sholat sunat yang boleh digantikan itu qobliyah subuh Pak. Qobliyah subuh itu boleh digantikan. Nek kowe mangkat subuhan kok rung sholat sunat, mergo kowe telat, letangi, entuk diganti le sunat bar subuhan. Hanya sholat sunat fajar, lainnya enggak boleh. Qobliyah ya qobliyah, ba'diyah ya ba'diyah. Menika Pak, saya kira jawabannya seperti itu. Yang boleh hanya satu, qobliyah subuh atau sunat fajar itu boleh diganti dengan ba'diyah ketika kita terlambat melaksanakan sholat qobliyah subuh. Ini aja tidak rutin ya, kadang-kadang telat itu boleh diganti dengan ba'diyah subuh. Tapi itu pengganti. Ngaten saya kira Pak. Ngaten nuwun. Monggo yang lain. Monggo Bapak mungkin ke-mute ya. Izin Om Dudi. Mungkin ke-mute ya atau mungkin terlempar. Monggo Mas, monggo Mas. Halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kalau tadi dijelaskan kan bahwa waktu-waktu itu waktu sholat lah misalnya itu tidak terulang gitu. Nah, kalau ketika perjalanan kan kita misalnya kekhawatiran tidak mengejar, kita ada mendahulukan itu kan jamak jamak takdim ya berarti yang mendahulukan. Nah, saya cuma minta arahan nih Ustadz. Ada teman yang ketika di titik tujuan ternyata kekhawatiran itu waktunya ternyata masih longgar gitu ya. Jadi dia sudah jamak sebelum perjalanan, tapi itu sampai di tujuan ternyata waktu itu masih ada. Apakah kita masih ada kewajiban untuk kemudian melakukan istilahnya mengulang karena waktunya masih atau tetap ya karena kita sudah takdim izin. Mohon kasih. Nuhun Mas Tony. Ya, ini sering terjadi seperti itu. Nah, makanya bar duhur kira tekan kono pengarep-arep jam 4 sore wis asar atau bar maghrib ya. Sehingga enggak sempat sholat asar. Ternyata sampainya jam 4 sore sih sempat asar. Ya kalau sudah niatnya takdim tadi ya rasa sholat ora apa-apa. Ya, ning nek kurang mantep arep sholat ya ora apa-apa. Yang terang kewajiban sudah gugur dulu. Ya sudah berangkat duhur di jamak takdim asar. Dah mau perjalanan kok tekan kono kira bar maghrib ternyata ora. Karena jam 4 wis tekan kono. Iki ana wektu nggo salat asar. Ada mau salat monggo nek ora ya ora apa-apa karena sudah di jamak takdim. Nah, saya kira begitu Mas Tani. Saya kira enaknya agama seperti itu. Arep ngakoni nah ya ora apa-apa. Ning nek ora ya ora apa-apa. Itu kalau sudah melakukan tadi. Ini saya kira rukso tadi ya. Kalau jamak takdim itu rukso. Kemurahan dari Rasul yang kita terima sebenarnya kita lakukan tidak apa-apa. Nabi lebih suka yang menggunakan rukhsah daripada yang tidak menggunakan rukhsah, saya kira begitu. Ngaten nih Mas Tani. Baik, terima kasih. Iya, nuhun. Monggo yang lain. Ini ada yang nanya, ye. Si Romcet. Ada yang nanya di room chat, ye. Dari Mbak Dewi Azam. Mohon bertanya, mau dijelaskan sholat qobliyah subuh dapat menjadi penyempurna Quran sholat fardu. Jazakallah.
Ya, leres. Jadi semua sholat sunat itu akan menyempurnakan sholat fardu kita. Itu sunatnya seperti itu. Sholat sunat akan menyempurnakan sholat kekurangan dari sholat fardu kita. Saya kira semuanya, tidak hanya qobliyah subuh. Termasuk qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu bagian dari apa? Menyempurnakan kekurangan dari sholat wajib kita. Saya kira begitu Mbak Dewi, tentang sholat sunat ya maksud itu menyempurnakan kekurangan yang kita kerjakan. Jadi saya kira ketika kita sholat sunat setiap waktu, ya itu akan menyempurnakan dari sholat fardu kita. Subuhnya juga begitu, duhur juga begitu. Ngasar itu tidak ada sholat rawatib, tapi boleh untuk sholat qobliyah asar boleh, tapi Nabi tidak menyangatkan, karena yang sholat sunat rawatib yang disangatkan itu yang tadi yang 12 tadi. Kira begitu Mbak Dewi ya. Monggo ada yang lain silakan. Oke, terus Pangapunten ini internetnya tempat saya rada belum ya. Monggo Bapak Ibu ada yang lain mau ngendikan silakan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Oh, ini dari Om Binengku. Monggo. Pertanyaannya, Ustadz, mohon penjelasan untuk suami atau laki-laki lebih utama sholat jamaah. Tadi Pak. Apa? Halo? Ya, tadi. Suami atau laki-laki lebih utama sholat jamaah di masjid atau di rumah mengimami istri. Ya. Lebih afdal di masjid, Bapak, Ibu, Bapak. Karena Rasulullah itu selalu di masjid, tidak pernah ngimami istrinya. Ini yang penting dipahami. Rasul tidak pernah ngimami istrinya. Kalau itu lebih baik di rumah, Nabi nggak pernah ke masjid, ngimami bojone nang omahe. Tapi tidak, Nabi selalu di masjid, tidak pernah di rumah. Ini untuk laki-laki ya. Jadi kalau perempuan kira nang omah kok dhewe pengen golek fadilah jamaah ya ke masjid tidak apa-apa, apalagi sekarang. Bang Nyon Sewu ada banyak pendapat, nek wong wedok arep nang masjid iku kudu izin suamine, nek ora kudu karo muhrime. Itu kan itu zaman kuno, saiki do ning Jakarta, nang mall, do ning pasar dhewe ra izin suami, nek nang masjid muni dadak izin suamine, kan itu kok rada ora genah gitu loh. Jadi saya kira kalau yang laki-laki tetap afdal di masjid. Sebaik-baik tempat sholat laki-laki di masjid. Dan seburuk-buruk tempat sholat laki-laki di rumahnya sendiri. Nah, saya kira ini penting tadi saya matur ya. Ini terkait dengan soal waktu tadi. Hadis umur semene iki le sholat biasanya kaya ngopo? Okeh nang omah, apa okeh nang masjid dan sebagainya. Cara begitu Om, matur nuwun. Om Binang, luas nggih. Alhamdulillah. Jelas, matur nuwun Ustaz. Monggo kalau ada lagi persilahkan. Ada di chat, Pak. Oh ya. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat witir sekalipun meski hanya 1 rakaat. Dan Husain bin Ali tidak pernah meninggalkan sholat tahajud meski hanya 2 rakaat. Termasuk sekalipun. Jadi dari Pak Agus ini soal apa Rasulullah ini. Ini aja, ini mohon didoakan agar mampu untuk selalu itu. Memang ya luar biasa. Sampai namanya ngendika nek wis ora sempat cukup 1 rakaat saja itu memang luar biasa. Kalau masih sempat banyak, kalau nggak sempat 1 gitu kan. 1 rakaat sampai 1 rakaat. Aning terus nanti siji wae ben ngirit gitu. Wah, kan lain loh, Gusti Allah ora sare. Kalau Gusti Allah kok petung gitu. Ngaten niku, mari ra hitung-hitung ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari. Oh, itu ada ya? Iya. Untuk qobliyah zuhur dilakukan 4 rakaat atau 2-2? Untuk qobliyah zuhur itu 2-2 ya, salat sunat rawatib itu semua 2-2. Semua 2-2, qobliyah ba'diyah itu 2-2, termasuk qobliyah zuhur yang 4 rakaat tadi 2-2. 2 salam, kemudian baru zuhurnya. Ngaten ya, Pak? Jadi saya kira kalau rawatib itu semua 2-2. Enggak ada yang 4. Nggih. Itu ya baca wiwit. Nggih.
Hanya Pak Budi. Ye, monggo. Gelang. Ye. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ini mau tanya Pak. Jadi yang bisa menggugurkan kewajiban kita sholat jamaah di masjid itu apa Pak? Apa Pak? Sholat apa? Yang menggugurkan kita bisa sholat di rumah. Artinya boleh tidak jamaah di masjid itu apa? Adakah sesuatu itu? Ya. Yang syar'i ya Pak. Alasan syar'i yang pertama sakit. Yang pertama sakit jelas. Nabi ketika sakit tidak ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, cuaca buruk, mungkin hujan deras, itu boleh tidak ke masjid. Bahkan muadzin diminta untuk mengucapkan di adanya shollu fi buyutikum. Sholatlah di rumahmu sendiri. Nah, ini bagian yang dibolehkan untuk tidak ke masjid. Nah, selainnya saya kira ya di perjalanan ya, musafir yang juru kendaraan umum ya, kendaraan umum itu boleh tidak ke masjid. Wong nang dhuwur sepur ya udah, yang dhuwur bis ya sudah. Tapi kalau di dalam mobil pribadi kan beda, bisa mampir. Nah, ini yang terkait dengan persoalan itu. Tapi ini nikmat Allah luar biasa pada kita sekalian. Yang membiasakan jamaah kok raiso jamaah mergono alangan, tetap dicatat koyo sholat jamaah. Itu hebatnya. Nikmatnya orang yang biasa kebaikan tuh. Sing raiso nglakoni nek biasane nglakoni kok raiso nglakoni mergo alangan, tetap dicatat koyo biasane. Nah, nikmatnya kita orang jadi orang baik tuh seperti catatannya. Saya kira begitu, Mas. Selain itu sudah ada ya Ustaz ya? Ada apa lagi? Sudah ada ya? Mau minta apa lagi? Sudah. Pandemi. Jadi ini ya, jadi cuaca termasuk pandemi, Pak. Kalau kita sholat di rumah, itu kita nggak dapat pahala apa-apa, hanya tidak dosa. Apa benar seperti itu pengertian kalau seorang laki-laki sholat di rumah? Termasuk pandemi ya Pak. Pandemi ini saya kira menjadi kita agak terhambat ke masjid. Tapi tidak dosa loh Pak. Tidak ada dosa ya Pak. Tidak ada dosa. Setahu saya tidak ada dosa. Tidak dapat pahala sholatnya gitu. Cuma betul, ya Pak? Pahalanya hanya satu. Pahalanya hanya satu. Kalau jamaah yang nggak dapat jamaah masjidnya nggak dapat jamaah masjidnya. Itu aja. Jamaah di rumah nggak dihitung ya Pak? 27. Tetap 27 Pak. Tetap 27. Cuma dia tidak dapat keutamaan yang lain. Karena Nyun Sewu, kalau ke masjid itu setiap langkah kaki dihitung pahala dan ampunan Allah. Gitu kan? Ya, semakin panjang langkahnya makin banyak pahalanya dan sebagainya. Saya kira itu keutamaan. Nggih. Saya kira begitu, nggih. Terima kasih Ustaz ya. Nggih, sami-sami. Nggih, monggo, matur nuwun. Ada lagi? Oh, Mbak. Perhatiannya Nah, ini saya Ustaz, kalau belum ada. Gimana, Bang? Kan kalau kita ke masjid dihitung langkahnya, Ustaz. Ya, itu mungkin bisa dilakukan ketika kita di Mekah atau di Madinah. Lah kalau di sini itu godaannya banyak, Ustaz. Langkahnya pakai buder itu gimana? Apa nih, Mas? Langkahnya pakai roda. Wah, Gusti Allah ora sare, Mas. Jenenge wong motor karo mobil padha wae. Yo dihitung rano langkahe yo enggak. Nah, itulah manusia itu kadang-kadang atau orang tua aku nek nunggang motor kan ora mlaku kan mingkali ngegas gitu. Nganggep Gusti Allah kaya menungso. Udahlah, nikmat mobil ya pakai mobil. Ambian zaman dong di mobil sregep nang masjid, badan di mobil ora tau nang masjid. Jadi kesat itu salahnya. Sekarang nang masjid nganggo mobil ora apa-apa. Apalagi kalau masjid gede-gede itu ke masjid pakai mobil enggak masalah. Ini kadang-kadang jadi tadi ketika belum punya apa-apa, sregep nang masjid, dia motor nganggo motor, bahasa di mobil malah keset. Oh, bensinnya larang. Gitu. Ini ada pertanyaan bagus ya kira. Ngapunten tadi disampaikan soal surat Al-Asr. Bagaimana dengan kondisi di negara kita saat ini, di mana setiap penyampaian tentang yang hak atau kebenaran selalu dibenturkan dengan pasal. Ya pinter-pinternya sajalah, karena udah pakai koyong ini ya yang politis saja kira tidak lah. Kita mau nyampe kebenaran saya kira tetap saja tidak akan ada sesuatu yang mengganggu. Ya tadi cuma caranya aja mau coro sing rada atos, mau coro sing rada alon-alon itu ya tinggal caranya saja ya. Ada yang ngandani nganggo coro atos, kemudian benturan. Dan itu terjadi negeri kita seperti itu ya. Kita maklum lah, muga-muga itu akan segera berakhir, muga-muga. Kita akan kembali seperti layaknya hidup di negara yang mayoritas muslim. Ya, kita sekarang mayoritas muslim tapi kadang-kadang orang Islam jadi agak kesulitan ketika mau mengamalkan agamanya di negeri kita ini sendiri. Ya. Saya kira begitu. Apakah syarat untuk bisa menggantikan sholat sunat qobliyah subuh dengan ba'da subuh? Ya tadi saya matur, letangi biasanya
ora kerinan tiba-tiba kerinan itu aja. Itu yang paling penting. Biasanya tang ini telat, ora telat tiba-tiba telat. Wis geragapan wis komat, ya sudah langsung aja ke masjid, tidak ada orang sholat, baru kemudian sholat qobliyah diganti dengan ba'diyah subuh itu ya. Jadi ini alasan tadi. Apa yang membolehkan mengganti qobliyah subuh menjadi ba'diyah tadi. Saya kira begitu, ya. Nanti Mas. Monggo, masih bisa lagi kalau mau bertanya. Kita sampai jam 7 ya, Ustaz? Monggo. Saya hari ini libur, Mas. Nah, alhamdulillah. Nah, itu yang sering terjadi yang ketika kita ke masjid subuh, aduh, wis adzan, nggak sempat qobliyah. Ya itu, Mas. Kadang-kadang nyon sewu ya. Saya itu kadang-kadang lucu ya. Dulu biar nganggo jam ora tau telat. Saiki duwe jam, duwe HP papat, iso disetel jame ning ora disetel kabeh. Duwe HP nggo apa? Itu HP papat disetel kabeh menjelang subuh. Jadi muni papat bareng ya. Misalnya contoh aja untuk ini teknologi dan ini sudah dimudahkan oleh Allah dengan teknologi. Kadang kita tidak tadi menggunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Itu termasuk nyun sewu kalau saya itu punya kebiasaan nyun sewu ya. Misal dalam perjalanan saya kok teko tekan ngemarep telat ora komanan jamaah yang masjid misalnya itu. Saya itu main WA istri saya, Bu. Aku lihat telat ya, Bu. Engko le salat jamaah karo aku. Sebab kalau tidak gitu saya akan sholatnya sendirian, nanti konco. Saya akan ingat dengan HP tak WA ibu, bojoku, Bu, engko le salat ngasar bareng aku ya, aku rada telat. Ya kayak neng dalan. Ini contoh saja. Yang tadi menggunakan teknologi untuk apa? Untuk ibadah. Tidak hanya menggo liar-liar, tapi untuk ibadah juga harus kita pergunakan. Ya, ini bagian dari tadi menggunakan teknologi untuk meningkatkan iman kepada Allah, meningkatkan ibadah dan sebagainya. Saya kira begitu tambahan saya, Matur nuwun. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan dari Om Hasko. Wow. Bagaimana dengan cerita Rasulullah yang akan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid? Itu kan ya, sanepo kalau saya bilang ya. Lalu terjadi, buah betina di rumah panjenengan kobongan tuh, kampungnya. Wah, mesti Brandwil luar biasa tuh, PBK luar biasa lu nyambut gawe. Mobil lenggak-lenggak ngungkuli COVID. Ngungkuli makamkan COVID itu pasti. Ini kan ini apa namanya itu namanya sanepo Jawa itu ya. Nek kuwi dilakoni itu kan ya seperti itu. Maka Nabi sampai mengancam seperti itu. Mosok kowe ora ngerti, wis disanepo kaya ngono ra dong. Nabi itu tidak sanepo tapi ngomong nek aku ra mesake karo umatku, tak obong omahe. Tak parani, tak obong sak isi-isine, termasuk wong sing ning jero. Ini kan luar biasa toh. Makanya ojo dilirwake salat jamaah itu tenanan Nabi le ngancam pakai cara seperti itu. Saya kira begitu. Lah. Monggo satu pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup. Anin mau bertanya, Nin? Dereng nyimak. Kok gila lo? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke. Oke, sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman, ya. Sebelumnya kita foto dulu, ya, Ustaz. Monggo. Pak Carek, monggo Bapak Ibu yang belum ada pic-nya bisa ditampilkan, J. Monggo. Alhamdulillah pagi ini berkah buat kita semua. Ada 68 orang yang join. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jadi sambil menunggu sesi foto, ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, insya Allah yang akan hadir untuk Sabtu depan adalah guru saya, Pak Haji Harsoyo. Matur nuwun, Pak Haji. Kemudian yang selanjutnya, kita akan tetap mulai jam 5.40, ya. Kalau biasanya kita 5.30, kita mundur 10 menit. Sekarang kita mulai jam 5.40 sampai jam 7 pagi. Itu, ya. Pak Carek, siap? Monggo. Monggo, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dah. Satu lagi.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Pun. Oke. Sebelum ditutup, ini ada titipan doa Ustadz. Ada beberapa teman kita yang sedang sakit, yaitu doa untuk Ibu Muji Astuti, kemudian kepada keluarga Mbak Nur Jayadilah yang sedang sakit putrinya, kemudian ada Mas Hari, keluarga Mas Hari, kemudian ada permintaan doa dari Ibu Hajah Nino yang suami sama anaknya sedang sakit. Kemudian tolong juga didoakan semoga pengajian ini membawa kebaikan buat kita semua. Amin, amin, amin. Monggo Ustaz. Monggo kita doa bersama-sama. Saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbanas atibil ba'sa isfi wa antas safi la sifaa ila sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ustaz Haji Muhammad Isnawan yang sudah berkenan untuk bisa hadir di jam kami. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah setia untuk selalu meluangkan waktunya di Sabtu pagi. Mohon maaf kalau kami ada salah. Marilah pengajian pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kasih nggih. Matur nuwun buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Mas Rudi, Bapak Ibu, Mas Tuman Ustaz. Sami-sami. Assalamualaikum Mas Fatur. Nuwun Mas Indra. Mas Fatur ya. Waalaikumsalam.